penjajahan Belanda di Indonesia pada abad ke-16. Angin sore dari Selat Malaka berhembus lembut ketika Rara, gadis kampung nelayan di pesisir Banten, menatap cakrawala yang mulai kemerahan. Kapal-kapal kecil para nelayan baru saja kembali, namun ada satu kapal besar berlambung tinggi dan bersayap kain putih yang membuat dadanya berdebar. Tetapi itu bukan kapal milik orang Nusantara, itu kapal dari negeri jauh, negeri yang orang-orang kampung menyebutnya Belanda. Sudah hampir 3 tahun kapal-kapal asing itu singgah. Awalnya mereka datang dengan wajah ramah, menawarkan kaca berwarna dan kain mengkilat untuk ditukar dengan rempah. Namun belakangan, cerita-cerita gelap mulai menyebar. Perdagangan yang dimonopoli, harga rempah yang ditekan, dan benteng-benteng kecil yang mulai mereka bangun di pesisir tanpa persetujuan siapapun. Rara mendengarnya dari para nelayan tua yang sering duduk di warung kopi dekat dermaga. Suara mereka bergetar menahan marah. Malam itu, ketika matahari tenggelam dan langit berubah ungu kebiruan, kapal besar itu akhirnya merapat. Para lelaki asing berseragam tebal turun satu persatu. Langkah mereka berat, tatapan mereka tajam dan mengamati sekitar. Di belakang mereka, kotak-kotak kayu besar diturunkan, seperti persiapan untuk tinggal lebih lama. Rara menelan ludah. Ia tahu sesuatu akan berubah lagi. "Rara," suara ayahnya memanggil dari kejauhan. "Pulanglah, dermaga tak lagi aman bagi gadis sepertimu." Rara menatap ayahnya, lalu kembali melirik kapal besar itu yang kini tampak semakin menguasai pandangan. Rara bercakap, "Tapi ya, sampai kapan kita harus takut?" Ayahnya menarik napas panjang. Wajahnya yang lelah tampak tertimpa cahaya lentera. Ayahnya bercakap, "Selama kita belum bersatu, mereka masih menganggap tanah kita milik mereka." Di kejauhan, terdengar teriakan para nelayan yang dipaksa menyerahkan sebagian hasil tangkapan hari itu kepada para penjaga asing. Suara ombak yang biasanya menenangkan kini seolah membawa kabar ancaman. Rara mengepal tangan. Di dadanya tumbuh rasa baru, bukan hanya takut, tapi juga keberanian kecil yang perlahan menyala. Ia menatap cakrawala yang gelap. Suatu hari, gumamnya gelombang pasti berubah arah. Dan sore itu, di ujung dermaga pesisir Banten, angin membawa janji yang belum terucap, bahwa perjuangan suatu bangsa seringkali dimulai dari satu hati kecil yang berani bermimpi untuk merdeka.